Pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Hai, halo, selamat sore. Dean Benitez kali ini yang hadir di Kopi Sore edisi Rabu 26 Agustus 2020. Harus sambil ingat-ingat juga soalnya hari ini yang disapa bukan hanya Anda yang menyimak melalui frekuensi 104.6 FM, atau melalui berbagai aplikasi seperti RCTI Plus, tapi juga yang menyimak melalui Instagram, melalui RCTI Plus, dan juga melalui YouTube dan Facebooknya MNC Trijaya. Selamat sore. Kita bahas sesuatu yang menarik buat dibahas saat sedang kopi-kopi sore, di mana ada kasus peretasan terhadap sejumlah media daring atau online yang kembali terjadi. Ada Tempo, Tirto, Kata Data, bahkan situs mnctrijaya.com sempat jadi korban peretasan beberapa waktu lalu. Sejumlah pakar keamanan siber memprediksi bahwa serangan ke berbagai media tanah air ini akan meningkat sejak tahun lalu, sejak 2019. Di luar negeri sendiri misalnya pada 2018, peretasan situs berita Qatar News Agency dilakukan oleh hacker tanpa diketahui redaksi pemilik lapak online ini, redaksi pemilik medianya sendiri. Ada berita yang menyudutkan Saudi misalnya di situs Qatar News Agency, dan dijadikan salah satu alasan Saudi untuk mengembargo Qatar sampai saat ini. Bayangkan dampaknya, urusan diplomatik dua negara, minyak pula, ya kan? Upaya apa yang bisa digalang untuk meredam, mencegah peretasan terhadap media massa? Lalu betulkah ada motif politik di belakang aksi-aksi peretasan tersebut? Atau ada faktor-faktor lainnya? Nah, kita ulas bersama dalam program Kopi Sore minus gelas kopi, karena nggak boleh saya di studio, tapi dua narasumber saya rasanya boleh pegang gelas kopi. Ada senior Bang Wenceslaus Manggut dari Asosiasi Media Siber Indonesia, ketum dari AMSI. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Hadir juga Mas Pratama Persada, Mas sore, Chairman Mas dari Pratama. Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRNC. Selamat sore. Sore, Mas Din, Bang Wen. Selamat sore, Mas Pratama. Boleh pakai ini nih, boleh pakai gelas masing-masing kalau di tempat para narasumber ya. Mas Pratama tadi janjinya, Mas Pratama janjinya gelasnya berwarna, cairannya enggak. Minumnya air putih. Bang Wen boleh juga sambil ngopi sore. Oke. Nah, masing-masing narasumber ini, kalau saya boleh tanya, mewakili sesama awak media juga begitu yang ada di sini. Peretasan-peretasan yang terjadi ini, menurut analisis masing-masing, baik Bang Wens maupun Mas Pratama, apakah terjadi secara sengaja atau tidak sengaja? Gejala-gejalanya kita kan melihat dari apa yang terjadi dulu. Bang Wens dulu mungkin boleh, sebagai ketum Asosiasi Media Sibernya. Ya, pasti sengaja lah. Ya, pasti sengaja gitu. Cuman memang harus dicari motifnya gitu. Nah, motif itu kan baru ketemu kalau mungkin urusan kayak gini, kalau kita ketemu siapa yang meretas kan. Ya. Nah, kalau ketemu siapa yang meretas? Ya, siapa yang meretas. Siapa yang meretas itu kan sebetulnya pekerjaannya mungkin sangat teknis ya. Mas Tama lebih paham lah. Urusan yang kayak gini sangat teknis pekerjaannya ya, cari IP-nya, cari bla bla blanya, cari alamat peretasnya, baru ketemu, baru mungkin dari situ motifnya itu apa gitu. Nah, dan kan bukan pertama kali, kita tahu kita sudah lama di digital. Kalau kita baru bangun website juga biasanya juga orang coba-coba website kita kan pertahanannya kuat atau tidak. Betul, gitu. Betul. Dan biasanya di sesama orang-orang IT itu open sekali. Orang IT di media, orang IT di luar sana dengan para hacker juga biasanya orang coba dan orang kasih tahu lubangnya di tempat lo itu ada di sini, segera harus ditutup pertahanannya gitu. Dan itu biasanya kalau sekedar kayak gitu motifnya ya dikasih tahu lubangnya di mana gitu, karena memang tujuannya itu gitu. Baik. Nah, ada yang tujuan motifnya 2017 itu agak rame yang motifnya bisnis kalau nggak salah. Tapi itu banyak yang dari luar negeri. Bukan media, ada yang rumah sakit kalau nggak salah waktu itu 2017 ya. Itu disabot dulu sementara sistemnya, lalu dia minta tebusan, nggak banyak memang, nggak sampai $1.000,
ada yang cuma 300, 400, 500 dolar gitu. Nah itu mungkin motifnya bisnis gitu. Ya, Blackmail ya, pemerasan ya untuk ya Oke. itu banyak tapi cepat sekali biasanya prosesnya. Kalau yang tahun 2017 itu kalau nggak salah memang prosesnya agak cepat gitu. Ya. Nah kalau yang kayak begini, saya kira memang agak beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nanti Mas Tama bisa jelaskan teknisnya. Tapi kalau kita lihat bahwa yang dilakukan itu bukan sekedar tutup interface kan, tapi juga delete berita, ngedit berita, ngapus berita. Dia udah masuk dari CMS tuh. Ya itu artinya kalau yang tadi itu dia masuk dari ruang tamunya kita, masuk lewat pintu depan. Ini dia datang ke dapurnya ini. Ke core-nya ya. Iya, dia datang langsung ke dapurnya, dia ya ubah beritanya, dia delete beritanya. Nah, saya kira mungkin kalau yang kategori kayak begini, kalau lihat kita bisa menebak motifnya ya dari serangkaian jumlah apa berita yang dihajar gitu di media masing-masing itu kurang lebih sama. Tapi mungkin harus ketemu dulu pelakunya gitu. Itu mungkin baru ketemu motifnya. Nah, makanya kita dorong media-media itu untuk lapor aja lah ke kepolisian dan kita dorong kepolisian untuk segera proses. Gitu. Itu sih. Baik, Bang Wens. Kita ke Mas Pratama sekarang. Kalau dilihat, sepakat nggak kalau Bang Wens tadi bilang motifnya sengaja, apapun sengajanya ya, misalnya blackmail kah, bisnis dalam arti ditutup harus bayar tebusan gitu. Ini kira-kira yang dilakukan horor peretasan media ini sengaja apa enggak menurut analisis Mas Pratama? Ini mungkin bisa saya sebutkan sebenarnya hampir tidak ada sistem yang tidak bisa dihack. Jadi semuanya hampir tidak ada sistem yang tidak bisa dihack. Gitu. Bahkan beberapa pakar luar negeri bilang gitu. Sebenarnya kita tinggal tunggu giliran aja untuk dihack gitu. Kalau kita tidak waspada gitu. Nah untuk kasus peretasan media di Indonesia, kita kalau saya sih masih belum bisa mengatakan bahwa ini targeted ya gitu. Karena baru beberapa media saja gitu. Jadi sistem untuk melakukan hacking itu sebenarnya gampang nih Mas Din gitu. Jadi kita bisa scan port gitu. Salah port Indonesia range-nya berapa sampai berapa di scan, itu ada tools-nya, kemudian di situ akan ada hasilnya, result-nya. Nah, di result itu akan ketahuan IP segini ini sangat lemah sekali gitu. Ini merah nih, IP segini kuning, hijau gitu. Nah, apa namanya yang diretas duluan, yang paling gampang adalah yang merah gitu, karena kita udah tahu dia apa namanya lemahnya di mana nih gitu. Oh, ternyata dia lemah di SQL injection gitu misalkan, atau dia lemah di apa namanya di bagian database-nya gitu, atau aplikasinya bermasalah gitu. Itu apa namanya menjadi target awal gitu. Nah, saya nggak tahu apakah kebetulan apa namanya Tempo, Tirto, kata data ini termasuk yang lemah gitu. Tapi kalau Trijaya juga dong. Kena tapi juga. Bang Wen benar gitu. Bisa jadi juga ini disengaja gitu. Karena kemudian sempat rame-rame ada masalah-masalah gitu, mungkin kesel ya diajar gitu. Tetapi kalau menurut saya orang yang melakukan deface terhadap suatu sistem gitu, ini levelnya hackers yang level masih bawah lah gitu. Waduh, udah bisa melakukan deface, melakukan tutup delete berita, ini levelnya masih bawah ya? Dia pengen pamer aja gitu. Pengen show off aja dia. Kalau hackers yang beneran, dia akan berusaha semaksimal mungkin masuk ke dalam satu sistem gitu tanpa ketahuan. Begitu masuk dia pasang exploit itu untuk pintu belakang, kapan saja dia bisa keluar bisa masuk gitu. Kemudian dia mengambil data, mencuri data, mengubah data, apapun dilakukan di situ. Kemudian dia keluar dengan diam-diam menghapus jejaknya gitu. Ini jadi kita knock on wood dulu ya, Bang Wen. Semoga jangan kejadian sama media daring. Sistem itu tetap stabil, web aman, semuanya aman, nggak ada apa-apa gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya udah hancur-hancuran gitu. Kalau zaman dulu kita kecurian buku gitu, bukunya hilang nih nggak kelihatan nih. Ketahuan gitu. Era digital nggak ketahuan apa namanya buku digital itu hilang apa nggak, data digital itu hilang apa nggak dari kita gitu, ya kan? Nah, itu akan masuk berkali-kali masuk gitu. Nah, di tahun 2019 itu saya sudah memperkirakan ini juga sebenarnya. Kenapa kok media menjadi target? Sebenarnya yang ditarget itu bukan apa namanya data yang sudah publish gitu, tapi data mentah.
gitu. Oke, Dari big data ya hitungannya ya. source mana gitu, kan siapa yang memberikan pendapat ini, sumbernya dari mana gitu. Itu yang menurut orang sebagian orang itu penting untuk diketahui begitu. Nah, kebetulan juga media-media online di Indonesia ini hanya memikirkan tampilannya aja yang bagus, gampang diakses, kemudian enteng untuk diakses gitu. Tetapi masalah security-nya nanti dulu mereka gitu. Saya pernah dimintain tolong sama satu apa dua media gitu, kita cek itu, parah sekali gitu. Itu sampai kredensial root-nya, admin root-nya kita bisa dapat. Jadi seluruh akses di situ, name, password, email semuanya bisa dapat semua gitu. Sehingga kita bisa login sebagai apa saja, kita bisa ngubah data sebagai apa saja gitu. Wow, ini ibaratnya kalau boleh nih Mas Pratama sama Bang Wens, ini kayak gengnya George Clooney di film Ocean's 11 gitu-begitu ya. Dia masuk nggak ketahuan, dari luar tampilannya kelihatan biasa-biasa aja, padahal udah ditarik tuh hal-hal yang penting atau data dalam hal ini keluar. Yang belum terpublish itu jangan santai-santai dulu, jangan senang dulu gitu. Bisa jadi lebih parah gitu. Baik. Kita lah ini tensinya langsung tinggi nih, kayak berarti minum kopi langsung espresso nih Bang Wens. Tapi kita senang lah kalau Mas Tama bilang bahwa ini sebenarnya bisa dilacak gitu. At least kita tahu Mas Tama ada di pihak siapa, itu dulu kayak. Saya mau tanya ke Bang Wens lagi. Kalau soal datanya sendiri, ada informasinya nggak atau catatannya berapa media mainstream online yang sejauh ini diretas situsnya, Bang Wens? Ada yang kita bahas di internal itu ada sekitar 5 apa 6 ya. Okay. Dan kurang lebih jamnya sama, sebetulnya kan lihat bisa dari polanya itu ya. Harinya sama gitu, dan kurang lebih juga kontennya sama gitu. Okay. Konten yang di itu. Nah, yang di Tirto apa di Tempo itu saya lupa gitu, yang diganti berapa kali karena dia kan masuk ke CMS tadi itu, jadi masuk ke halaman berita yang dipegang oleh redaktur kan. Iya, jadi betul, dia mungkin jebol passwordnya si redakturnya. Betul. Jadi dia bisa ngedit beritanya gitu, dia edit, redakturnya lihat kok berubah berita saya, dia edit lagi, ya dia edit lagi sama si hackernya. Lagi. Di belakang dia bisa masuk kapan aja. Betul. Ya, itu dia. Iya kan, ini kalau tadi perumpamaannya film Hollywood yang gitu lumayan tepat dong ya, karena biasanya mereka menipu kamera-kamera pengaman, udah diganti berubah lagi ya kan? Ya. Ada 5 atau 6 ya setidaknya ya Bang Wens. Ya, ada sekitar segitu gitu yang menurut catatan kita, dengan pola yang kurang lebih sama, dengan durasi waktu yang kurang lebih di rentang yang sama gitu. Ya. Dengan tema konten yang juga sebetulnya kurang lebih sama gitu. Memang ada PR yang seperti Mas Tama bilang tadi, itu ada PR di sisi media bahwa ya kecanggihan atau sistem firewall di masing-masing media yang mestinya harus diperkuat, karena kalau bisa masuk ke dapur atau CMS kayak begitu kan berarti ada yang bocor tuh dari dapurnya ke para hacker atau teman yang di luar itu gitu. Tapi kalau misalnya bahwa cara ini dipakai oleh mereka yang dirugikan, atau bukan dirugikan tapi mungkin terdampak sama pemberitaan. Sama pemberitaan itu akan bisa panjang sekali. Artinya orang-orang profesional, mohon maaf nih, misalnya orang yang jago seperti Mas Tama gitu, nah itu bisa dipakai sama siapa saja gitu. Betul. Tapi kan tadi kita udah garis bawahi dulu, kira-kira kita tahu Mas Tama sampai hari ini ada di pihak. Kalau Mas Tama, tapi yang itu peluang profesi yang luar biasa, karena dosa orang di Google itu kan banyak banget. Gitu. Dosa orang di Google itu banyak banget. Ini boleh dari teman-teman produser dibikin catatannya, quotes of the day-nya, dosa orang di Google banyak banget nih. Dan itu kan butuh dihapus. Gitu. Betul. Dan kita nggak tahu berita kita yang 5 tahun lalu yang menyangkut koruptor atau menyangkut siapa udah hilang. Ya, gitu misalnya. Ya. Ternyata ya. Berhasil. Ini bisa jadi bisnis. Oke. Ini yang kemungkinan jadi motifnya tadi juga ya, Bang, bukan motif pada saat sesaat di lock website yang nggak bisa apa-apa, tapi di sisi sebaliknya juga bisa jadi tetap jadi lahan bisnis. Bisa jadi bisnis. Jadi orang-orang yang punya dosa di storage media dan Google, ya, minta penghapusan dosa,
Iya, yang ngerjain bisa teman-teman yang jago kan, masuk ke CMS media-media, ya cari keywordnya siapa, koruptor siapa, deletein semua gitu, hilang deh. Gitu. Tiba-tiba track recordnya secara secara virtual gitu. lebih baik aja kelihatannya. Betul, ya makanya harus diusut sih menurut saya orang yang yang tangguh seperti Mas Tama mungkin bisa dimintai bantuannya, karena kalau dibiarkan, wah ini ya kan jadi area lahan bisnis yang luar biasa raksasa. Dan mungkin juga bisa jadi bumerang ke mana-mana, bukan hanya merasa tersulitkan pemberitaan. Tapi kita tahan dulu sedikit di situ. Saya mau undang pendengar Trijaya untuk ikut berpartisipasi melalui layanan WhatsApp di 0812 111 1046. Mention kami di Twitter @mnctrijaya, juga mention atau isi live comment di live Instagram ini, supaya nanti siapa tahu pertanyaannya relevan dan menarik, bisa kita angkat, kita tanyakan. Gak 1-2 narasumbernya tanpa cangkir kopi saat ini. Mereka berdua bisa, saya tidak. Ada pertanyaan dari Kendari. Apa solusinya, Mas, kalau sampai media online kita Indonesia ini kena retas? Apakah harus pakai server mahal atau hire tenaga IT yang benar-benar jago? Dari Akilah di Kendari. Siapa yang mau jawab dulu nih? Apa artinya atau apa solusinya di sini ya? Maksudnya solusinya kalau sudah kena hack. Mas Tama lah ini. Mas Tama dulu ya. Ini kita kalau udah kena hack ya. Kalau udah kena hack. Jadi kalau menurut saya pertama kali adalah kita melakukan audit terhadap sistem yang ada gitu. Karena dengan audit itu kita bisa tahu sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh peretas itu di sistem kita. Nah, ini kelemahan banyak orang IT, terutama admin gitu. Dia merasa tadi saya bilang kalau sistemnya baik-baik saja, masih online, nggak ada gangguan, dianggapnya nggak ada masalah gitu. Sehingga dia tidak mengecek log. Padahal di log ini jejak-jejak orang yang masuk itu kita bisa ketahuan gitu. Nah, kita akan kalau sudah kena hack, kita harus ngecek logs-nya. Dari log-nya itu kita akan tahu sebenarnya ini ada upaya masuk dari IP mana saja gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita cek IP tersebut, mau kita trace nih pelakunya siapa, belum tentu kita mendapatkan pelaku aslinya, belum tentu kita mendapatkan IP aslinya. Kenapa? Karena internet ini bisa kita buat sistem proxy gitu. Jadi misalkan saya mau menyerang MNC gitu, saya kalau dari Indonesia pasti akan ketahuan gitu, sehingga saya akan bikin VPS dulu di Manila gitu, kemudian saya tambah satu hub lagi mungkin di Vietnam, baru dari sana saya serang MNC gitu. Sehingga ketika MNC melakukan audit log, yang ketahuan adalah itu dari luar negeri. Bukan dari saya gitu. Nah, ini kan kalau ya, Bang Mans ini kalau loh, Mas Tama bilangnya kalau loh. Iya, jangan sampai lah. Tapi itu sebenarnya dia hackers bodoh. Gitu. Lagi pengen bragging ya Mas Tama ya? Kenapa? Lagi pengen bragging aja, lagi pengen kasih tahu bisa gitu. Cuma caranya salah, harus belajar lagi gitu. Nah itu yang pertama nih. Kemudian yang kedua audit keamanan dulu ya tadi ya. Yang kedua adalah kita harus melakukan pentest terhadap sistem kita. Jadi udah dievaluasi, kita ketahuan celahnya di mana, kita perbaiki, kemudian kita coba pentest gitu. Nah, pentest ini jarang sekali dilakukan. Saya nggak tahu MNC melakukan apa tidak gitu. Tapi ini jarang sekali dilakukan, baik penetration test dari luar maupun dari dalam, untuk memastikan bahwa sistem ini aman gitu. Contohnya misalkan Apple gitu. Ketika mereka melakukan upgrade sistem operasi yang baru gitu. Betul. Mereka sayembara. Saya kasih $1 juta bagi siapa saja yang bisa melakukan pembahasan ke iPhone gitu. Wow. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari itu, tapi bukan untuk menghancurkan, tapi mencari celahnya dan kemudian diberikan kepada Apple untuk mendapatkan reward gitu. Apple juga senang dia bisa tahu ada celahnya gitu, karena tim developer gitu, pembuat itu belum tentu mereka belum tentu mawas juga gitu. Karena orang-orang security ini orang-orang khusus nih sebenarnya gitu, yang otaknya sebenarnya out of the box gitu, sehingga sangat beda ketika kita mendevelop sesuatu harus dites sama orang di luar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus menjadikan isu keamanan cyber ini menjadi tanggung jawab bersama di perusahaan media ini gitu. Jangan hanya orang IT-nya saja, bosnya juga harus ngerti bahwa IT ini sangat penting gitu, karena kredibilitas perusahaan,
kepercayaan publik gitu. Kemudian kalau dia sudah sahamnya publik, dia bisa rugi gitu. Nah, ini harus dipahami bahwa ini adalah tanggung jawab semuanya. Contohnya lah, nggak usah salah. Orang suka karena lupa naruh password, dia ditempel nih kertas kecil di depan layar monitornya gitu. Tunggu tuh, kok Mas Tama tahu ya? Ini ada banyak nih password ditempel di sini nih. Orang password wifi suka lupa, ditempelkan di situ. Saya gitu. Pak orang yang suka lupa. Terus. Nah, itu kan bermasalah kalau ada tamu datang lihat, oh passwordnya seperti ini gitu. Betul, Orang bisa masuk dengan mudah gitu. Atau misalkan sembarangan, ternyata dia nemu flash disk gitu di kantin. Nah, dia mau ini 64 giga nih atau 120 giga nih, keren nih. Ya. Begitu dicolokin ke laptop atau komputer, habis semua di situ ada exploit. Satu kantor hilang semuanya gitu. Okay. Ya, jadi audit, penetration test, lalu kesadaran bahwa hal-hal untuk melindungi ini, proteksi ini bukan satu divisi IT saja, tapi semua lini tanggung jawab bersama sebuah awak media. Gitu Mas Tama ya. Berikutnya adalah dulu dong, biar lengkap nih. Iya dong, mari. Harus ada edukasi cyber gitu, cyber security gitu. Betul, ini penting nih gitu, karena tidak semua kru media itu ngerti masalah security, ngerti masalah IT gitu. Jadi secara berkala perusahaan harus ngasih tahu, ini loh kita nggak boleh ya ngakses pakai internet, bikin berita pakai wifi gratisan, jangan ya gitu. Kita nggak boleh loh kita ngeklik link yang kita nggak jelas itu pengirim. Baik, iya benar. Edukasi ini juga sebagai ininya ya, memperkuatnya ya Mas Tama ya. Nah, edukasi ini penting sekali supaya semuanya itu aware gitu terhadap security gitu. Karena bos-bosnya udah aware, kemudian orang IT-nya aware, staff bolong satu gitu ya. Habis itu. Tadi Bang Wen bagus tuh ngomong tahun 2017 itu ada ransomware namanya WannaCry, setelah itu Nopedia. Kira-kira begitu kita buka laptop, kalau ke jaringan, komputer kita langsung ngeblank gitu. Oke. Di-encrypt, sistemnya di-encrypt, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita terkunci di luar ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Gila. Kebayang kalau misalkan satu Indonesia komputernya ternyata kekunci semua, nggak bisa dipakai semua. Waduh, knock on wood, masih pelajaran jarak jauh Mas Tama, ampun, jangan kasihan anak-anak juga. Punya duit di bank, ya kan? Iya. Tapi nggak bisa ngambil duitnya karena bank komputernya rusak. Betul. ATM nggak bisa ngeluarin duit gitu, karena ATM itu juga dibuat dari komputer gitu. Semua computerized, semua terhubung ya. Banyak nggak itu. Nah ini edukasi ini penting gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah kita harus menjadikan isu keamanan cyber ini sebagai sektor utama untuk melakukan perbaikan baik infrastruktur, SDM, teknologi dan lain-lain gitu. Sehingga ini adalah kewajiban bersama gitu. Ini adalah keamanan itu kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban tim IT gitu. Selain nanti kita juga butuh tim IT yang kuat juga ya gitu, tim IT yang makin mumpuni ya. Males gitu karena banyak admin itu terima gaji buta dia gitu. Sikat kalau narasumber yang ngomong saya sih dukung. Duitnya terima banyak, kerja aja nggak ada karena tadi mereka melihat sistemnya fan saja gitu. Yang penting traffic aja yang dilihat-lihatin gitu. Itu kan bahaya. Gitu Mas. Siap Mas Tama, siap. Saya mau ke Bang Wens lagi, pertanyaan yang sama. Kalau sudah terjadi sebuah media menyadari dirinya kena hack gitu ya, lalu pola keamanan, antisipasi atau pola penyikapinya di sebuah redaksi sejauh ini gitu, sejauh ini teman-teman di Asosiasi Media Siber seperti apa Bang Wens? Silakan. Ya satu mungkin tadi kalau yang motifnya seperti Mas Tama bilang sekedar mencoba pertahanan atau lubang di masing-masing media, ya mungkin saya kira memang teman-teman media itu justru harus berterima kasih, kan begitu ya. Artinya ada orang yang melihat lubangnya gitu, dicoba jebol gitu ya. Ya lalu sekarang kita tutup kan. Gitu. Masalahnya udah terlanjur publikasi Bang itu yang. Iya. Kalau itu motifnya, betul. Gitu. Kalau itu motifnya gitu. Nah problemnya kan bahwa kita tidak ngerti nih motifnya dia apa gitu. Ya sebenarnya itu apa gitu. Hingga itu yang perlu ditelusuri karena motifnya itu ya bisa saja kalau dia kerjain berkali-kali kan. Nah saya kira yang dilakukan di perusahaan media ya seperti Mas Tama bilang tadi itu penertiban administrasi digital lah. Saya kira juga persis seperti yang dibilang Mas Tama tadi itu bahwa
kita itu kan di digital, bukan hanya media saya kira, bahkan pemerintah juga ada di digital gitu. Ya swasta, industri swasta banyak yang di digital gitu. Ya e-commerce itu raksasa sekali, semua saluran pipanya itu adalah digital ya. Ya mungkin harus rajin-rajin dibersihin kali gitu. Pipa salurannya itu harus rajin-rajin diperiksa ada bolongnya atau tidak gitu. Saya sering dapat cerita, memang sering kali di media itu juga sering kali password pertama itu si seragam 1 2 3 4 5 gitu ya. Dan ya kan, ada yang sudah ganti, ada yang nggak ganti-ganti kan, misalnya dari sekian ribu karyawannya, atau ada yang passwordnya nama depannya username, nama belakangnya passwordnya gitu. Kan gampang banget diutak-atik sama orang kan gitu. Nah apalagi di CMS itu kan ya passwordnya kita untuk masuk upload artikel ya, kalau nama depan kita ya sudah diketahui username, selesai lah tuh. Dia tinggal ngutak-ngatik ini passwordnya apa ya, kombinasinya ya. Kombinasi nama belakang kita, tanggal lahir kita, karena itu mungkin harus diganti berkala kali passwordnya itu gitu. Saya ada ini nih, ada menarik, ada yang menyapa Mas Tama. Ampun Mas Tama. Di sini ID-nya hanya melalui WhatsApp ya. UTH 0852 1841 sekian. Nggak, saya nggak sebutin. Menurut dia gini, Indonesia butuh ahli forensic system. FYI, dia adalah certified ethical hacker, tapi sudah lama nggak main. Biasanya yang bilang udah lama ini masih jago. Nggak mau kasih nama aslinya juga di ID-nya dia. Mungkin dia takut disapa ya. Tapi dia tadi udah bilang ampun Mas Tama. Jadi mungkin pernah beririsan nih Bang Wens. Dicurigai demikian. Kayaknya iya pernah dikerjain. Iya kan? Saya bacain dulu lagi respons. Ada melalui WhatsApp. Silahkan bergabung di 0812 111 1046. Lalu juga bisa mention kami di Twitter @MNC-Trijaya untuk Anda yang punya pertanyaan seputar horor peretasan media. Lalu bisa juga melalui komen di live Instagram, nanti akan diolah produser, dikirim ke sini ke studio pertanyaannya. Ada beberapa respons di WhatsApp. Pak Darwis di Tangerang, harus ada aturan di Google khusus untuk pengelola media. Oke, opininya. Ada William di Jakarta, Mas Wen, antisipasi supaya kedepannya berita ini tidak terhapus-hapus dari Google tuh gimana? Ya kan? Lalu kayaknya ini Nurmansyah di Tangerang Selatan untuk Mas Tama. Pernah nggak ada peretas yang tertangkap? Lalu sanksi beratnya apa? Nah, dari Mas Wen dulu, antisipasi setelah tadi terjadi, misalnya setelah terjadi sebuah redaksi mengalami kebocoran gitu ya, peretasan. Lalu antisipasinya seperti apa yang dibuat oleh teman-teman di Asosiasi Media Siber? Mungkin bisa di-share untuk Mas Tama seputar peretas yang tertangkap. Pasti kurang jago kalau menurut Mas Tama. Kira-kira lalu kita bahas sanksi besarnya apa? Ke Bang Wens dulu mungkin ya. Ya, antisipasi mungkin yang jangka pendek itu yang tutup dulu lubangnya kali ya. Ya, jangka pendek tutup dulu lubangnya. Ya mungkin mereka perlu, karena ini kan dia masuk ke dapur nih, ke CMS. Ya, mungkin perlu pergantian password di semua di internal teman-teman itu untuk mereka yang punya akses ke situ, karena masuknya kan dari situ. Yang kedua mungkin perlu edukasi tadi itu ya, literasi di internal itu. Dan yang ketiga saya kira perlu invest tambahan mungkin juga, walaupun ini masa pandemi agak susah membayangkan itu ya, untuk memperkuat sistem pertahanan media masing-masing. Dan yang terakhir saya kira ya perlu minta bantuan aparat hukum, dan teman-teman media itu sudah lakukan. Oke, baik. Ya, minimal untuk mencari motif dan pelakunya lah. Walaupun nanti pelakunya bilang bahwa ya saya hanya sekedar mau ngerjain doang bro, itu pernah ngerjain, tapi orangnya ketemu gitu. Kayaknya agak pengalaman pribadi deh Bang Wen, jujur. Emang pernah ada yang ketemu udah ditangkap gitu? Nah ini IP kamu nih. Ya saya kan cuma mau ngerjain doang bro. Emang pernah Bang Wen ada yang gitu? Ya dulu ada sih, jadi saat awal gitu. Jadi tapi kan mereka yang seperti Mas Tama bilang tadi, mereka sampaikan, Mas saya yang jebolin ini kayaknya lubangnya gitu. Kalau ini kan mesti harus dilihat motifnya tuh. Betul. Kalau motifnya kita beritakan harus itu bisa beda gitu. Walaupun tetap menyebalkan ya Bang Wens ya. Ya, tetap menyebalkan. Mas Tama, pertanyaan Nurmansyah di Tangerang Selatan. Hacker peretas yang tertangkap
ini apa biasanya sanksi beratnya? Jadi gini, kita ini sudah punya undang-undang namanya Undang-Undang ITE, Aha. Informasi Transaksi Elektronik begitu. Dan peretasan ini diatur sebenarnya di pasal 27 dan pasal 30. Itu nggak main-main, ancaman hukumannya itu 6 tahun. 6 tahun, alright. Denda 1 miliar. Artinya memang sudah ada aturan di sini. Jadi siapapun yang tanpa hak mengakses sistem orang lain gitu, dengan alasan apapun gitu, alasan apapun ini maksudnya ya gitu. Yeah. Itu sebenarnya bisa kena ancaman pidana begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kata saya setuju dengan Bang Wen tadi itu kadang-kadang gitu ketika itu diusut, ketangkep gitu, ada beberapa yang oleh aparat penegak hukum kita itu malah ditawari pekerjaan gitu. Kamu jago ya udah kamu itu deh kita rekrut jadi tim kita gitu. Jadi bukannya dihukum malah dikasih kerjaan. Akibatnya apa? Serius nih. Serius sih. Iya. Dulu ada kan 2017 itu ada Mas. Si Haikal. Iya. Haikal ya. Tiket.com sampai 4 miliar gitu. Wow, ya, iya betul. Ingat nggak? Iya. Akibatnya apa? Akibatnya orang berpikir bahwa ternyata hacking itu bukan jadi di penjara nanti. Bukan. Kita bisa jadi batu loncatan untuk jadi aparat penegak hukum. Untuk dapat banyak gitu. Semacam CV malah ya, dikira portofolio. Orang berlomba-lomba untuk melakukan hacking gitu. Yang jadi masalah adalah banyak hackers ini yang dia newbie, dia melakukan hackingnya menggunakan tools yang ada di internet. Karena sekarang ini di internet kita bisa download banyak tools untuk melakukan hacking gitu. Yeah. Karena kalau yang melakukan itu nggak ngerti apa yang dilakukan, kadang-kadang bisa merusak sistem kita sampai habis-habisan. Wow, oke. Kalau sampai kita rusak, apalagi kalau misalkan sistemnya itu tidak ada backupnya, jarang juga sebenarnya media bikin server backup gitu. Itu kan berarti hilang semuanya. Hanya gara-gara hilang total ya jadinya ya. Yang melakukan hacking nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, penegakan hukum ini menurut saya sangat penting sekali gitu. Kenapa? Karena untuk memberi efek jerah. Ya kan? Sampai sekarang belum ada di Indonesia hackers yang tertangkap kemudian dihukum dengan hukuman maksimal, belum ada. Sampai saat ini belum ada Mas Tama ya. Ini kita catat nih. Belum ada gitu. Artinya apa? Orang masih santai-santai saja melakukan aktivitas itu. Padahal kalau dia punya kemampuan, ya kan, harusnya ketika dia menemukan celah, walaupun itu sebenarnya nggak boleh gitu, tapi dia ngasih tahu lah secara informal dengan email dan lain-lain gitu ke pemilik sistem itu. Ini ada celah di sini loh, tolong diperbaiki begitu. Iya. Nah, pemilik sistem juga harus mau menerima bahwa sistemnya ternyata ada celahnya gitu, bukan malah membiarkan saja gitu. Nah, banyak orang yang tidak sadar sehingga membiarkan hal terjadi. Nah, ketika kadang-kadang hackers adik-adik kita ini gitu, begitu dia udah menyampaikan sesuatu ini celah gitu, dicuekin, nah dia kesel. Ya udah gitu. Dikasih tahu sekalian gitu. Atur aja biar tahu rasa gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, itu ini perlu komunikasi yang baik. Nah, sebenarnya kita punya lembaga di Indonesia ini, Badan Siber dan Sandi Negara. Ya. Dia juga ada salah satu bagian atau divisi yang menangani masalah ini gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang ada beberapa hackers yang melakukan penetration test itu untuk uang, ya kan? Yeah. Ketika dia mengharapkan ada imbalan buat dia gitu, tapi ternyata dia hanya dikasih sertifikat, hanya dikasih cangkir muk gitu. Ya mungkin jangan bawa cangkir Mas Sama, nggak pegang kopi sekarang. Tapi yang kita temukan ini celah kritikal gitu. Tapi kok hadiahnya cuma barang ecek-ecek gitu. Kaos gitu. Goodie bag. Harus ada lah mekanisme ini yang kita juga memberikan mereka reward yang pantas gitu ketika mereka menemukan celah yang kritikal tadi ya. Ya, betul. Nah, ini menurut saya pengelolaan sistem untuk penetration test, kemudian pelaporan celah keamanan menurut saya perlu dibangun dengan baik gitu. Mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dan lain-lain gitu. Baik. Contohnya misalkan kalau kita kan kemarin lagi rame-rame kebocoran data nih, ya kan? Yeah. Beberapa platform e-commerce kita bocor semuanya gitu. Di Eropa itu kalau misalkan ada satu data yang bocor gitu,
lembaga yang pemilik layanan itu satu orangnya bisa kena penalti itu 20 juta dolar, 20 juta euro. Gitu. 20 juta euro. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan sistemnya gitu. Yeah. Nah, di Indonesia kita ini belum ada gitu. Oleh karena itu sebenarnya ini juga jadi titik tolak yang bagus sih gitu. Ada gitu sehingga kita mulai sadar bahwa sistem kita ini memang tidak aman gitu ya. Kita harus mulai melihat lagi dalam sistem kita gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa jangan santai-santai yang belum ke-hack gitu. Belum tentu dia belum menyusup. Iya, ini kan kalau hacking ini kan sistemnya gunung es gitu. Yang ketahuan di atasnya aja gitu. Di bawahnya nggak akan ketahuan gitu. Oleh karena kalau gitu saya mau ke Bang Wens lagi dulu. Kalau sudah terjadi pengalaman mungkin kalau kita boleh sharing gitu tanpa misalnya menyebut medianya, teman-teman dari Asosiasi Media Siber Indonesia, Bang. Berapa lama rata-rata yang dibutuhkan waktu untuk sebuah redaksi melakukan perbaikan sistem setelah terjadi penerobosan, setelah terjadi peretasan? Lalu keamanan data dan isi berita ini gimana kelanjutan pengamanannya sejauh ini dari pengalaman kawan-kawan di AMSI, Bang Wens? Biasanya sih nggak lama ya, apalagi yang masuk lewat dapur tadi itu. Dan dia kan jebol password dan username di CMS-nya, content management system-nya. Jadi diganti aja semua password di internal anak-anak teman-teman itu, sebetulnya dia udah nggak bisa ngikutin lagi, dan teman-teman itu sebetulnya relatif tidak lama kemarin itu dalam mengatur. Cuman kerugiannya kalau di digital itu kan sebetulnya bisa dihitung gitu, bisa dihitung kerugiannya. Pertama itu yang rugi tentu saja publik. Betul. Publik akses info ya, pembaca media yang diretas itu kan jutaan gitu. Ya jumlahnya gitu, dan bahkan kalau kayak Tempo kalau nggak salah ada yang sifatnya berbayar. Ya, yang premiumnya ya, tetap layanan. Yang premiumnya berbayar gitu. Jadi kalau hak mereka untuk mengakses informasi itu ya tertutup di situ. Jadi ada hak publik yang dirugikan oleh upaya peretasan itu. Yang kedua, dengan manajemen bisnis yang sekarang seperti di digital itu ya, di mana iklan pay per view, pay per orang lihat gitu, bayar per orang klik, maka ada durasi waktu yang semua media itu rugi secara bisnis. Time span-nya itu ya Bang ya, di dalam sebuah situs ya. Iya persis. Gitu. Jadi mereka rugikan orang, iklan itu kan nongol bayar per orang lihat, misalnya tuh bayar per orang klik gitu. Itu jadi kalau dihack selama 1 jam aja dia udah rugi berapa itu di medianya. Nah, jadi karena ada kerugian, ada banyak yang rugi di situ, publik, dari sisi bisnis, medianya tentu saja juga rugi, dan dia bisa hitung sebetulnya kerugiannya. Gitu. Maka memang seperti kata Mas Tama tadi itu, perlu deh barang kayak begini harus dicari titik terangnya, yaitu hukum. Gitu. Betul. Negara akan menyediakan regulasi di situ untuk urusan seperti ini. Gitu. Nah, ya kita mintalah negara untuk membantu kita supaya barang kayak begini ya tolong ditelusuri, dan teman-teman itu sudah lapor ke kepolisian. Iya. Ya, dan kita sangat berharap sih supaya demi efek jerah yang seperti Mas Tama tadi itu ya segera diusut ya, dan kalau bisa kalau ditemukan gitu ya, entah nanti dia bilang motifnya tadi ya sekedar mau coba-coba itu, tetapi ya hukum harus ditegakkan. Siap. Bang Wens, kita ke Mas Tama lagi. Ada Ferdi di Bekasi yang tanya, bagaimana sih sebenarnya para narasumber password yang bagus dan tidak mudah diretas idealnya diganti berapa bulan sekali? Ini menarik walaupun kesannya basic, dan ini berlaku untuk sistem apaan aja sebenarnya, buat penulisan berita juga ya Bang Wens ya? Iya. Mas Tama gimana? Ini gambar generiknya umumnya dulu. Saya menambahkan tadi sama apa yang dikatakan Bang Wen gitu, tadi dengan mengganti password gitu kan. Sebenarnya ada beberapa langkah lagi selain mengganti password gitu. Jadi passwordnya adalah salah satu yang cukup penting gitu untuk menggantinya dengan password baru gitu. Nah, nyambung dengan pertanyaan Mas Ferdi ini, password yang bagus password apa? Ya
standar aja. Yang pertama adalah minimal 8 karakter gitu. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol. Jangan mengkaitkan dengan tanggal lahir, jangan nama saudara, jangan nama anak, jangan nama selingkuhan gitu, ya kan? Gue lagi nyatet sampai berhenti. Iya gitu. Karena itu gampang untuk ditebak gitu. Oke. Kemudian mau ganti berapa bulan? Sebaiknya sih 3 bulan, tapi kadang-kadang orang malas. Jadi ya 6 bulan lah gitu. Karena sekarang ini saya yakin banyak orang Indonesia sebagian besar itu dia nggak ganti password dari mulai bikin akun gitu sampai mungkin nanti udah tua nggak bisa ngasih internet lagi gitu. Kenapa? Ini saya kasih tahu logikanya. Kenapa harus ganti password? Gitu. Silakan. Ini, jadi kita tidak tahu bahwa tempat kita membuat kredensial username password itu adalah benar-benar aman, ya kan? Sehingga ketika kita mau contohnya nih Yahoo nih, gitu. Kita kan dulu mikir, oh Yahoo nih hebat nih, perusahaan besar nih, kita udah pakai email Yahoo, username password gitu. Yeah. Ternyata ada 3 miliar lebih pengguna Yahoo yang datanya dihack. Gitu. Bobo, ya. Nah, artinya kan orang punya nih username passwordnya kan? Iya. Yeah. Nah, ketika punya username password, kita tidak ganti, orang ketika mau mengakses ke akun kita, mereka bisa melakukan itu, gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa saya bilang harus diganti, sehingga nanti kalau misalkan data kita ini dijual gitu, sama di black market gitu, sekarang banyak jual-jual data nih. Ketika dijual, kemudian orang membeli itu melihat, oh Mas Din ini passwordnya ini gitu. Ketika login, ketika diganti dia nggak bisa gitu, sehingga data yang dia beli itu percuma gitu. Nah kalau kita nggak ganti, mereka bisa masuk ke tempatnya Mas Din ini gitu. Oleh karena itu, kenapa kita harus mengganti password kita secara rutin. Kemudian selanjutnya yang cukup penting juga adalah kita ini kan tidak hanya memiliki satu akun di internet ini. Kita punya email, kita punya media sosial juga ada bermacam-macam, Instagram, Twitter, dan lain-lain gitu. Kemudian kita punya cloud, kita punya macam-macam lah gitu. Nah, kadang-kadang kalau orang Indonesia ini kan males, maunya semuanya pakai username dan password yang sama. Betul. Ya. Oh, ya itu. Akibatnya ketika satu akun ini dihack, yang lainnya ikut kehack juga semuanya. Nah, wah, iya. Ini juga cukup sering terjadi ya. Perlu diatur gitu. Jadi kita membuat password yang berbeda untuk setiap akun. Nah, kemudian timbul pertanyaan kan, ya kan kita satu password kadang-kadang lupa. Bagaimana kita mau bikin 5 akun dengan password yang beda-beda? Pasti pertanyaan kayak gitu. Nah, ada namanya password manager. Itu banyak yang menyediakan free dan bagus gitu. Ya pakai password manager. Kita semua akun-akun kita nanti kita masukkan username password apa, Facebook username password apa, Twitter username password apa begitu. Nah itu nanti kita terintegrasi baik di handphone ataupun di komputer gitu. Begitu kita masuk, kita cuma butuh satu kunci master aja, password master aja untuk masuk ke situ. Nah di dalamnya sudah ada macam-macam password. Itu tapi dijamin juga nggak malah bobol ya? Oh enggak. Malah gimana Bang Wen? Malah saya pikir ini makin lama Mas Tama ngomong makin banyak yang bisa jadi hacker. Iya kan, saya tadi mau gini-gini tuh. Jadi gini, gitu. Ada beberapa yang sistemnya cloud, ada yang standalone gitu. Nah, bisa standalone atau cloud dan kan yang review banyak gitu. Jadi kalau ada satu yang bocor gitu pasti akan ketahuan gitu. Tapi ada beberapa yang memang kuat dan memang dia menyediakan untuk itu gitu. Baik. Nah, itu bisa kita search gitu. Nah, password itu saya bilang, password ini hanya salah satu cara untuk mengenal sistem kita. Karena apa? Karena juga kalaupun kita bikin password yang kuat-kuat banget, belum tentu itu kuat menurut sistem juga gitu. Tergantung ketika orang mendapatkan password itu tergantung berapa lama dia melakukan cracking. Mesin melakukan cracking itu gitu. Nah, oleh karena itu selain kita bikin password yang kuat, kita juga harus mengganti password secara periodik gitu supaya kita yakin bahwa sistem kita kuat. Gitu, Mas. Kita siap-siap menuju closing. Kalau tadi kalau boleh Mas Tama itu saya jadikan juga pesan yang kuatnya, message paling kuatnya ya seputar pengamanan password, bukan hanya horor peretasan media. Akun-akun email atau media sosial kita orang per orang, apalagi dalam hal ini sebuah media daring apalagi online, ini sangat perlu untuk diproteksi.
Saya kutip itu jadi statement closing boleh ya Mas Tama, dan Bang Wens mungkin salah satu atau hal yang mau disampaikan lagi? Jangan dong. Jangan dong. Saya mau belum, kasih. belum. Boleh dong. Apa dong? Bang Wen ini. Oh gitu. Iya, Bang Wen Bang dulu deh kalau gitu. Kayaknya lanjut video call WA nih habis ini nih. Saya siaran dulu ya kan, kita turun. Saya kira habis ini perlu kelas lah. Nah, Bang Wen. Ya. Beberapa cara yang nanti bisa disarankan Bang Wen ke anggota. Yang pertama adalah lakukan tadi audit keamanan pentest secara rutin gitu. Yang kedua lakukan update rutin gitu. Kadang-kadang update rutin itu operating sistemnya harus kita update, aplikasinya harus kita update dan lain-lain. Tadi yang ketiga adalah kredensial ya yang cukup bagus, tadi password, username password gitu. Terus yang keempat jangan lupa backup secara berkala. Ini penting nih gitu. Supaya kalau sistem kita ini diserang, hack, down gitu, dalam waktu 10 menit kita bisa recover dan kita live lagi gitu. Nggak 2 jam, 2 hari gitu. Nah, kadang-kadang media itu susah untuk investasi ke dalam server backup ini gitu. Karena ngeluarin duit lagi kan. Tapi ini penting menjamin kontinuitas bisnis media gitu. Kemudian yang kelima adalah scan malware secara rutin. Nah, ini kita ingat nih, malware ya. Ya betul. Karena sebagian besar peretasan ini masuk dari malware. Kemudian yang keenam adalah kelola hak akses user. Harus hati-hati nih. Kenapa hak akses user ini harus benar-benar kita kelola? Karena jangan sampai ketika orang itu bisa masuk siapa saja gitu. Jangan sampai staf bisa masuk sebagai admin gitu. Ini harus dikelola dengan benar. Kemudian yang ketujuh, matikan debugging mode gitu. Jadi mode debug itu setiap sistem itu ada mode debug itu untuk developer biasanya untuk tahu ketika dia mengerun sistemnya ada kekurangan apa gitu. Nah, kadang-kadang begitu sudah live dia lupa untuk mematikan itu. Digunakan untuk masuk gitu. Nah, itu harus dimatikan tuh debugging mode itu. Kemudian berikutnya adalah gunakan HTTPS. Ini wajib hukumnya menggunakan digital sertifikat gitu. Karena apa? Karena jalur dari user ke server nanti akan terenkripsi sehingga memperkuat sistemnya gitu. Selanjutnya yang ke-9 adalah ingat bahwa serangan paling banyak itu menggunakan injeksi SQL injection gitu. Nah, harus cek link ini dari SQL injection gitu. Karena dari SQL injection ini kita bisa dapat semua username, password yang ada. Kemudian yang terakhir adalah kita admin, saya bilang admin itu harus rajin membersihkan website itu, aplikasi media kita itu dari kode-kode dan file-file yang jelek gitu. Karena ada beberapa template, ada beberapa themes gitu yang kadang-kadang karena bagus kita pakai, tapi ternyata di situ banyak kode-kode bolongnya gitu. Nah, itu harus dicek benar. Itu dari saya. Siap Mas Tama. Terus satu lagi. Nah, biar Bang Wen ini asosiasi media online ini, media cyber ini bisa hebat. Yang pertama adalah Bang Wen bikin program untuk melakukan pentest kepada seluruh media yang ada di asosiasi ini. Penetration test ini ya. Kita bisa tahu kelemahannya. Yang kedua adalah coba bikin ini pemeringkatan, indexing pemeringkatan media-media mana yang kuat, media-media yang lemah gitu. Sehingga nanti media-media itu akan berlomba-lomba, saya pengen jadi yang kuat gitu. Karena semakin kuat dia akan semakin trusted gitu. Oh, diciptakan itunya juga kompetisinya tuh. Bang mereka akan berlomba-lomba untuk mengamalkan sistemnya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cakep. Bang Wens gimana Bang Wens? Ya, saya kira langsung booking kelas aja lah minggu depan ya. Saya kira saya harus terima kasih ke Mas Tama, ya hal-hal yang sangat teknis tadi itu banyak sekali dan itu diperlukan oleh media itu. Dan yang kedua gitu, karena ini sudah ranah hukum dan teman-teman kan sudah lapor ke polisi gitu. Nah, saya kira kita perlu sama-sama dorong teman-teman di kepolisian untuk menelusuri ini, sekaligus sebetulnya mencari tahu motifnya gitu. Karena kalau motif bisa saja di orang lain, bukan di pelaku. Gitu. Kalau dia di by order, gitu. Bisa saja orang profesional yang nggak ngerti politik, nggak ngerti apa-apa, gitu bisa diminta. Ada sponsornya ya, Bang? Ya, nah itu membuktikan itu yang perlu penyelidikan polisi dan kita berharap bahwa ya hukumlah yang harus meluruskan ini gitu. Dan harus prioritas Bang. Jadi prioritas Bang, penting ini. Betul. Jangan tarsuk-tarsuk gitu.
Betul, karena ya itu tadi ya, ranah ya pertama yang juga tercabut adalah hak publik atas informasi yang baik gitu, dan informasi yang benar. Tapi sayang sekali bapak-bapak, harus berakhir acara ngopi-ngopi sorenya. Emang inilah yang terjadi biasanya kalau ada 3 pria sama kopi-kopi gitu kan. Ini yang Iya. biasanya terjadi walaupun virtual dulu. Saya mau terima kasih sama Bang Wenceslaus Manggut, Ketum Asosiasi Media Siber Indonesia AMSI, juga Mas Tama, Mas Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRNC. Terima kasih banyak sudah hadir ngopi tanpa kopi fisik di Kopi Sore Trijaya. Semoga kita bisa mengembangkan dialognya, percakapannya, atau bahkan mungkin juga trainingnya gitu ya untuk media-media siber, media darling dan kenapa daring, maaf. Dan secara umum Kayaknya sudah di WA tuh. udah dipelototin airtime-nya. Dan secara umum juga untuk pendengar Trijaya yang mendengarkan atau menyaksikan perbincangan ini supaya bisa lebih mawas, lebih aware lagi terhadap perilaku dan keamanan diri sendiri di internet. Begitu kira-kira Bapak-bapak sekalian? Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung di Kopi Sore Trijaya. Semoga di Kopi Sore lainnya saya masih diundang ya, karena nanti kalau overtime begini saya sering dijewer biasanya. Sampai ketemu lagi, selamat sore. Terima kasih pendengar Trijaya yang sudah bergabung di Kopi Sore edisi hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.